Halo Sobat IM, kembali lagi bersama kami di Real Talk. Balik lagi ke Mas Noval, dari beberapa aktivitas organisasi atau kuliah, ternyata Mas Noval juga pernah punya pengalaman yang cukup mengganggu atau membuat Mas Noval tertekan atau bahkan mungkin bisa stres dalam menjalankannya. Nah itu dulu seperti apa sih Mas? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman yang ada di rumah. Kalau pengertian orang stres kan biasanya kayak Berbeda-beda gitu. terlalu Ambigu ya, lebih hiperbola. Iya. Berlebihan gitu. Padahal stres setiap hari ada. Kita dikejar-kejar pinjaman online misalnya, stres kan. Deadline juga itu tekanan simpel lah. Kalau depres sudah fase yang lebih dalam lah. Tapi ya pernah lah pasti, masa mahasiswa nggak pernah stres ya. Belum mahasiswa menurut saya. Tugas biasanya Tio juga kadang pas misalnya 1 minggu itu kan 7 hari, tapi tugasnya ada 10 tugas misalnya. Itu kan melebihi jumlah hari. Saking ngeblanknya, bingung urutannya itu ngerjain yang mana, prioritasnya mana dulu. Mau ngerjain satu, akhirnya ya biasanya motoran sampai lupa misalnya dari Janti, tiba-tiba sampai titik 0 sih nggak tahu. Motoran itu mampu biasanya kayak gitu. Tapi akhirnya ya saking stresnya kayak gitulah, soalnya padat kan, pecah fokus. Nah, biasanya saya menyiasatinya story WA, saya privat, saya susun yang harus saya kerjakan satu persatu. Jadi yang paling dekat deadline-nya hari ini 2. Nah, gitu aku story WA tapi privat, jadi yang bisa lihat cuma saya sendiri. WA kan paling sering. WA kan paling sering kita buka kan. Jadi atau di wallpaper lah sekalian gitu. caranya gitu ya Mas? Unik juga ya. Gitu sih. Gitu. Bisa lah ya ditiru yuk. Tio nggak dapet kabar dari dia aja stres. Aduh, yang Gitu mana ya. nih? Oh, berarti relate banget ya tadi apa yang disampaikan sama Kak Noval nih dari kehidupan mahasiswa kan emang kayak gitu ya sekarang. Dikit-dikit stres, apa-apa stres, dapat tugas dari dosen stres. Ya nggak beda. Buat ya. story, buat TikTok, buat IG gitu ya, sambat gitu. Aduh, tugasku banyak gitu di foto gitu. Aduh, kayak mungkin tugasnya cuma 1 tapi magernya yang banyak ya. Jadi sehingga teman-teman kayak stres gitu pengen liburan padahal tugasnya cuma 1 gitu ya. Ada juga yang memang tugasnya banyak dan memang dia juga lagi banyak tekanan gitu kan. Kita tidak ada yang tahu gitu ya. Betul banget sih. Kayaknya nggak hanya kita nih yang merasakan hal yang sama. Gimana ya kira-kira dengan mahasiswa di luar sana? Dan kita akan menampilkan sebuah video tentang mahasiswa dan ini dia videonya. Kakak pernah nggak sih merasa tertekan selama menjalani kesibukan selama ini? Pernah, sering sih ya bisa. Biasanya pas lebih ke overthinking kali ya. Biasanya pas malam gitu khawatir masa depan, lihat temen-temen yang udah pada magang, udah pada kuliah sambil kerja, terus kita masih gini-gini aja gitu. Pernah nggak melakukan hal yang memalukan ketika jam matkul? Pernah ya. Pernah. Apa tuh? Mungkin ketika kegiatan belajar mengajar kan selama ini online tuh. Lupa matiin mic itu malu banget ya, malu banget. Pernah nggak hilang fokus saat rapat? Kadang. Pernah nggak ngerjain tugas yang bener-bener mepet deadline? Aku tuh punya semboyan lebih baik selesai daripada sempurna. Jadi kalau belum mepet banget sama deadline, kayak belum terpacu buat ngerjain. Jadi itu sering-sering terjadi banget di aku kayak gitu. Pernah ambis ke sesuatu nggak? Kadang. Tentang apa tuh? Tentang ya mungkin deadline yang harus dikerjakan. Pernah nggak sih Kak berada dalam lingkungan toksik gitu? Sejauh ini alhamdulillah enggak. Pernah nggak ngerjain tugas yang bener-bener mepet deadline? Itu sering sekali itu. Karena deadline-nya malam, pulang kerja malam, ya saat itu juga langsung dikerjakan. Oke, deadlineers banget ya. Iya. Oke, terima kasih. Wah, ternyata seperti itu ya pendapat-pendapat mahasiswa di luar sana yang juga mengalami kesibukan atau melakukan kesibukan selain berkuliah juga berorganisasi atau melakukan relawan atau magang dan sebagainya. Volunteer kayak gitu. Iya. Berarti nggak beda jauh lah ya sama
kita yang di sini mahasiswa seluruhnya. Gitu. Kalau menurut Kak Noval atau Mas Noval ya tadi ya, apa sih Kak tentang hustle culture itu? Hustle culture. Iya. Ini yang saya tahu aja ya. Iya. Jadi ya intinya budaya kita kan makin menuju peradaban yang semakin cepat ya. Jadi semua serba ibarat ruang dilipat, waktu dipangkas, satu klik makanan bisa datang ke kosan. Iya, benar. Dengan melipat ruang dan sekaligus memangkas waktu juga kan. Nah pengaruhnya ke budaya kerja juga. Hustle culture kan di situ, budayanya semakin terburu-buru. Kadang juga meskipun kalau ada topik spesifik gitu ya, biasanya kan dikaitkan dengan perusahaan yang memaksa para tenaga kerjanya untuk produktif agar mencapai kesuksesan misalnya. Padahal justru dengan overworking apa ya, kayak Ya, terlalu kerja berlebihan, memforsir, itu malah kontraproduktif kalau menurut beberapa riset itu ya. Karena ya paksaan dan kadar dosis yang berlebihan yang diberikan kepada tenaga kerja, baik secara psikis maupun fisik, akhirnya justru menurunkan performa setiap individu itu sendiri. Jadi emang kurang baik ya hustle culture ini. Terlebih kan hustle culture itu buat kita jadi efeknya itu ya toxic productivity gitu. Iya, berarti kayak apapun yang berlebihan itu kurang baik ya. Kita harus bisa seimbang dalam bekerja atau belajar seperti itu. Gitulah ya. Aku juga pernah dengar sih kayak di Jepang itu ya, di Jepang atau di negara-negara maju Asia khususnya itu memang mereka itu sangat cepat gitu perkembangan teknologi, berita dan sebagainya, bahkan untuk dunia kemahasiswaan ya, karena persaingan kerja semakin tinggi, kompetitivitasnya itu kompetitif ya seperti itu. Jadi mereka berlomba-lomba untuk membuat CV yang menarik gitu. Bagaimana caranya mereka harus mempunyai pengalaman yang banyak gitu. Wah. Jadi makanya mereka tuh pada gila kerja gitu kan ya. Karena aku pun pernah ya, kalau misalnya baca gitu kan, kalau misalnya orang lain kerja 10 kali, kita harus kerja 12 kali lebih keras gitu, lebih besar daripada mereka, agar mereka tuh bisa dapat kesuksesan yang semakin dekat. Nah, gimana sih tanggapan Mas Noval itu tentang statement kalau hustle culture itu malah bikin kita lebih sukses gitu, lebih mempercepat kita untuk mencapai kesuksesan? Kalau itu sih malah berbanding terbalik menurut saya. Banyak riset-riset yang menyatakan itu kan. Makanya pendekatan ke generasi muda dari Y atau milenial atau sampai ke generasi Z sekarang, pendekatannya kan berubah. Pola ruangan desainnya diatur, ditata sedemikian rupa agar asik dan tidak kaku misalnya. Iya benar. Di Apple juga ruang kerja, durasi waktu juga diperpendek dengan proporsi liburan yang juga pas. Jadi kalau bahasa seimbangnya tadi, kalau kita seimbang tadi kerja yang rekreatif sekaligus kalau rekreasi juga kreatif. Jadi mengolah, kita liburan nyari inspirasi di kepala, memproses semua yang kita dapatkan. Terus ketika kerja pun kita juga senang, suasananya kayak gini, rekreatif tadi. Mungkin kayak itu sih seimbangnya. Jadi harusnya kerja itu buat enjoy juga ya Mas. Berarti kita tuh memang kesuksesan itu bukan hanya kita harus hustle culture ya tadi ya, harus berlomba-lomba atau sampai menyita diri sendiri, waktu untuk keluarga, waktu untuk me time khususnya. Jadi kita harus benar-benar tahu porsi nih ya. Iya nih Zi, kamu sekarang jadi lebih paham kan soal apa itu hustle culture? Oh ya tentunya dong, apalagi kan tadi yang dijelasin sama Mas Noval tuh bahasanya lebih dimengerti ya sama kita semua. Apalagi teman-teman sobat IM nih yang di rumah, pasti dong udah lebih paham tentang hustle culture. Ya tentu paham dong, soalnya sobat IM di rumah kan pinter-pinter gitu. Iya. Tapi di balik fenomena hustle culture yang terjadi pada mahasiswa, masih banyak loh yang tidak tertarik dengan kesibukan gitu. Mungkin dia no lab gitu ya kalau bahasa sekarang, no life. Tapi diplesetin jadi no lab gitu kan ya. Nah, itu bahkan ada istilah mahasiswa kupu-kupu kan. Kuliah pulang atau ada lagi kura-kura. Apa tuh? Kuliah rapat. Ada lagi kuda-kuda. Apa tuh? Kuliah dakwah. Masya Allah. Siapa ya? Iya, dai. Siapa itu? Fakultas dakwah banget itu. Fakultas siapa ya? Fakultas kita semua. Mohon maaf Mas Noval ini pasca ya. Jadi ya. Pasca
Chan. Berarti dengan Ustaz. Masya Allah, tidak Mas. Kembali lagi ke topik lingkungan organisasi yang toksik nih kita. Sebenarnya lingkungan organisasi yang toksik itu bagaimana sih Mas? Kalau Mas Nova sendiri mendefinisikan? Kalau untuk saya sendiri ya, dari pengalaman pribadi lah, organisasi yang toksik itu sebenarnya di semua problem yang saya alami dan saya amati dari organisasi, cuma 2 ekstrim ini yang kalau saya catat itu ya. Penyakitnya itu orang yang merasa paling berjasa, sama yang kedua orang yang merasa nggak berguna di organisasinya. Ini padahal cuma merasa aja, jadi belum tentu faktual. Yang merasa capek sendiri akhirnya menyalahkan yang kurang kerja. Biasanya gitu kan. Betul. Nah, Banget. yang merasa kurang dibutuhkan, aduh aku nggak dibutuhkan, aku mending mundur aja lah. Iya. Gitu kan. Mundur alon-alon jadi. Mundur alon-alon. Akhirnya ngilang. Ngilang. Ghosting. 2 ekstrem ini yang sebenarnya harus dipertemukan kalau menurut saya. Nah, kalau ini masing-masing yang ini merasa paling capek, yang satu ini merasa kurang kontribusinya sehingga nggak diakui, akhirnya mundur alon-alon tadi. Nah, itu kan makanya lingkungannya nggak sehat, ya jadi toksik tadi. Oh, jadi nggak balance gitu ya? Nggak balance. Yang satunya merasa, wah saya nih yang paling berperan. Yang satunya, aduh saya mau apa tuh ya? Nah, Hanya pikiran debu semisal. Tapi kadang biasanya tuh ada organisasi yang misal kita tuh dilihat dari kakak-kakak pengurus atau panitia tuh punya potensi gitu. Tapi kita memiliki prioritas mungkin kita kerja atau kita ada relawan gitu. Jadi kita itu seperti digantungi kayak kamu tuh harus masuk organisasi sini aja, jangan keluar-keluar gitu. Lah itu bisa dibilang lingkungan organisasi yang toksik nggak sih, kayak memaksa ya, atau istilahnya ketergantungan gitu dengan individu itu gitu. Bagaimana Kak kalau ya bisa aja sih juga sih. Kalau gitu kan biasanya kayak apa ya, menekan atau mempertahankan si tanda petik kader ini. Iya. Karena punya potensi sehingga Iya. diawet-awet lah. Kayak tim sepak bola jangan sampai dibeli tim lain. Iya, Kayak itu. gitu ya. Nah, jadi dieksploitasi kan bakatnya di situ. Iya, benar Dia banget. punya skala prioritas sendiri. Iya. Dan orientasinya juga mungkin beda kan. Iya. Nah, ya mungkin senior-senior kayak gitu ya, apa ya? Yang kelak akan jadi orang tua dan menyebalkan. Iya tuh. Aduh, bener-bener toksik ya nanti kalau kayak gitu. Bisa jadi. Dan nanti kan ya pusingnya di penerusnya juga. Iya. Penerusnya nanti akan ke lingkungan lihat senior kok gini ya. Ternyata adik kelasnya juga ikut-ikutan bingung Mas. Iya. Akhirnya mengikuti budaya organisasi yang sudah ada dari turun temurun itu mungkin ya. Jadi kita tuh mungkin yang adik-adiknya atau kakak-kakaknya mengajarkan hal serupa yang terus menerus, dan itu mungkin budayanya tidak dievaluasi dalam akhir tahun keorganisasian gitu. Mungkin jadi budaya yang kurang baik itu malah keterusan gitu. Mungkin itu adalah dampak dari lingkungan organisasi yang toksik gitu ya. Ngomongin Tekan ya. banget ya. Kalau Dan misalnya. eksploitasi. Iya. Kasihan juga kan. Orientasinya bisa beda. Dia pengen jemput jodoh, seniornya malah mencekamnya misalnya kayak gitu kan. Iya. Nah, dalam lingkungan organisasi yang toksik ini juga karena biasanya ya benar kata Mas Noval tadi, ada yang merasa paling berjasa dan ada yang merasa tidak berguna gitu. Mungkin pembagian job desk ya, atau pembagian beban kerja dalam organisasi itu yang kurang mungkin ya. Nah, Merata gitu ya. nah itu bagaimana tuh Kak bukan mengatasi ya, dampak dari beban kerja yang berbeda di dalam suatu organisasi. Bukan kerja berbeda. Iya. Mungkin apa ya, setiap orang punya kecenderungan masing-masing di bidang apa, entah dokumentasi, entah visual atau konseptor acara, atau yang di teknis, logistik, ya punya kecenderungan masing-masing dan bisa menghandle-nya. Cuma yang secara general, menurut yang saya amati dan pengalaman saya, yang penting dalam organisasi itu keadilan eksistensial dan keadilan tanda petik finansial. Kalau nggak ada finansial ya keadilannya di kedekatan emosional atau logistiknya dibagi rata atau apa, konsumsinya satu pizza satu tempe mendoan misalnya kan. Kan itu sangat itu nggak enak banget. jomplang kan misalnya kan. Jadi keadilan eksistensialnya, jadi porsi misalnya, oh si A ini terlalu sering loh, gantian dong si S yang coba sambil disupport kayak gitu, sambil disupport. Terus meskipun masih minder ya, ayo nggak apa-apa, mumpung ini belajar bareng aja kok. Yang terlalu sering ngalah. Ya mungkin ada yang lebih dominan. Itu Iya. juga
seimbang lah. Biasanya mungkin ada yang lebih mendominasi gitu ya, mungkin dia ekstrovert ya, bukan atau lebih apa, biasanya tuh kalau dilihat di MBTI itu ya, itu orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan bisa menginfluence, mempengaruhi teman-temannya, itu biasanya mereka yang istilahnya tuh dominan gitu dengan itu. Mungkin itu ya. Terus gimana ya Kak cara buat support orang-orang yang merasa minder kayak tadi? Jadi akhirnya dia malah pergi gitu. Oh, kalau saya sih tergantung pendekatannya individual ya. Jadi karakter orangnya seperti apa? Apakah dia tipe orang yang supportnya harus positif, dalam arti linear pendekatannya kamu pasti bisa atau itu kan pendekatan mainstream lah. Tapi ada orang yang tipenya harus dihina. Kalau saya gitu, bacanya tergantung tipikal orangnya. Misalnya ada teman yang dengan dorongan positif itu dia malah malas-malas biasa aja, yang efek. Tapi kalau dihina, nggak bakal bisa lu kayak gitu. Akhirnya dia kan punya terpacu ya, ke-trigger atau dendam. Wah, saya buktiin kalau saya bisa. Nah, kita merekayasanya seperti itu. Jadi caranya kayak tadi gitu ya. Gitu. Analisis psikologi dulu. Ini ada yang beda ini. Beda emang ya sama filsuf. Iya, keren banget. Nah, kita tadi sudah berdiskusi mengenai lingkungan organisasi yang toksik, hustle culture juga, dan dampak-dampaknya. Kali ini kita akan membahas atau mengulas tentang burnout, salah satu dampak juga dari organisasi atau kemahasiswaan yang terlalu produktif tadi ya. Apa sih burnout itu menurut Mas Noval? Ini Kak, penasaran banget nih, orang-orang banyak yang bilang burnout. Apa sih ya burnout? Kalau menginggris bahaya. Sebenarnya apa ya? Kalau saya membahasanya mungkin sekedar blank lah. Jadi kayak situasi di mana kita udah overload, entah overload data, overload di kepala kita, informasinya terlalu banyak, gangguan, beban, dan stresor yang lain lah, entah dari pihak si dia yang belum centang biru misalnya, atau si doi yang ternyata sama dosen susah juga. Jadi kan banyak hal lah. Burnout, apalagi soal tadi toxic productivity, produktivitas yang over sehingga nggak produktif lagi, malah kontraproduktif terhadap kesehatan psikologis maupun fisik. Intinya ya ada kondisi di mana kita tidak bisa mengembalakan ritme secara bagus. Ibaratnya kalau sekarang kan work life harmony ya, trennya ya, antara kerja, liburan, seimbang lah. Iya. Nah, yang kayak gitu biasanya karena kita tidak tidak tepat mengatur ritme hidup, terlalu sering rapat, kura-kura tadi ya. Iya, kuliah rapat, ngopi nggak pernah, atau ke pantai, long time no see. Sinya bukan si melihat, sinya si laut. SIE ya. Kurang vitamin C. Vitamin C kayak gitu kan bisa. Belum mendaki atau apa. Jadi ya soal proporsi sih itu. Ritme hidup perlu diatur lah. Capek kuliah ya perlu liburan lah. Capek liburan ya sesekali serius nugas atau berkarya, bikin konten. Iya benar banget. Nulis skrip tentang apapun itu bisa. Nulis riset gitu ya. Riset artikelnya. Setelah itu silakan dikirim dikirim ke Metafor ID. Gitu. Promosi ini malahan. Ya nggak apa-apa banget loh. Bisa disubmit gitu ya. Iya bisa disubmit. Susah amat emang orang Indonesia nih asli. Budaya membaca teman-teman. Ada juga kolom sambat di situ. Oh kolom sambat. Sambatologi. Oh sambatologi. Sambatan tentang kuliah Anda misalnya capek misalnya, atau betapa sulitnya self love. Atau ingin mengcounter itu. Kenapa tren media sosial saat ini kok terlalu over support misalnya? Sambat apapun lah tentang toxic productivity tadi bisa, tentang hustle culture tadi bisa, burnout juga bisa. Iya, bahkan banyak ya di sosial media seperti kalau lagi vibe-nya tuh TikTok atau Twitter, itu teman-teman itu malah yang FYP ya, for your page itu banyak banget viewersnya yang soal sambat kuliah, sambat kerja, atau yang toxic productivity tadi itu. Karena memang di masa pandemi itu orang yang sebelumnya
no lab atau belum aktif karena pandemi itu jadi lebih gak aktif, akhirnya mereka memaksa untuk diri mereka menjadi lebih aktif gitu. Akhirnya mencari kesibukan-kesibukan seperti baru masuk organisasi atau mengikuti lomba-lomba, ada yang Melihara menulis. cupang. Nah itu bener banget. Bunga hias, saya sampai hafal itu bunga hias itu biasanya. Hype banget tuh, hype banget di masa Akasia, pandemi. aglonema, begonia, Wow, varigata itu hatam banget nih. belang-belang itu. Karena emak saya juga ketularan. Sama juga mama saya. Mama juga. Iya. Ya. Anda mama gimana? Saya belum nyampe ke situ sih. Masih ini ya nugas ya bun. Iya, masih nugas-nugas lah ya, cari hilang-hilangnya doi. Belum kelihatan. Aduh, mungkin bisa ya nanti Mas Noval untuk. Nanti bisa di kolom sambatologi saya tuliskan. Oh itu. Masya Allah. Wah keren banget ya pembahasan kita kali ini, mulai dari hustle culture, terus lingkungan organisasi yang toksik sampai ke burnout juga kita bahas. Oh bener banget ya, berarti tadi burnout tuh gak baik juga kan buat kita semua ya. Terus juga tadi di masa pandemi tuh kita jadi lebih sering kena burnout karena mungkin sekarang udah dibatasi ya untuk ketemu orang-orang, kurang emotional touch-nya, jadi lebih sering kena mental, akhirnya burnout juga. Nah kira-kira nih kalau kayak gini pasti dong harus ada solusi di setiap permasalahan burnout ini. Tapi kita mau selesai loh ini. Hah? Mau selesai? Kok cepet banget sih? Tapi jangan khawatir karena kita akan membahas di segmen selanjutnya mengenai tips atau cara-cara bagaimana kita agar produktif tetapi masih dengan batas yang wajar atau seimbang seperti itu. Oh, jadi gitu. Jadi masih ada segmen selanjutnya gitu. Dan tetap ya? bersama dengan Mas Noval. Jadi jangan kemana-mana Sobat IM, tetap di Real Talk, Real to Talk.